nasional ya, itu bukan seminar internasional ya Habibur Rahman. Nanti saya takut dimarahin sama wakil saya. Ini wakil saya hadir juga ini di acara kita pada hari ini. Nur Said itu dulu wakil ketua saya di Ritma waktu SMA. Alhamdulillah senang sekali bisa sharing-sharing, berbagi-bagi sama teman-teman semua. Bagi saya mengajar ya, kalau bisa dibilang mengajar atau kayak gini ya, kalau bisa bilang berbagi itu adalah kekuatan gitu, it's power gitu. Jadi kayak biasanya kalau lagi capek, lagi itu ngajar justru semangatnya timbul, justru makin semangat gitu, justru apa ya, kayak hilang gitu pusingnya, hilang gitu sakitnya gitu ya. Jadi subhanallah, masya Allah, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, ini bukan maksud untuk menggurui dan mungkin teman-teman di sini udah lebih produktif. Kak Uswa S2, AAUM, Kak Putri S2 AAUM, Kamila juga S2 ya, AAUM ya. Dan teman-teman di sini mungkin lebih baik lagi daripada saya. Tetapi izinkan saya berbagi apa yang kemudian saya dapatkan yang insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah teman-teman, saya mohon maaf banget nih, rencana saya tuh nanti malam buat slide-nya. Kenapa nanti malam buat slide-nya? Karena saya pikir acara ini besok siang, jam 1 gitu ya. Makanya saya sekarang lagi ada di Jogja, saya susun agenda hari ini, saat ini saya sedang lagi di penerbitan buku Aku dan AIM dan juga buku-buku saya yang lainnya. Ya, buku saya yang lainnya. Izin ya untuk apa namanya, coba saya dijadiin co-host dong Kak. Saya Oh ya, pengen sebentar. Oke, ya. sorry. More. eh, Sebentar. Pakai handphone ya? Enggak. Make co-host dah. Bentar. Jadi sebenarnya Ya. ini salah satu bentuk ketidakproduktifan, tidak ya. Jadi ini adalah maksud saya sebenarnya saya pikir besok gitu acaranya ternyata hari ini. Nah, saya juga sering banget nih dapat hal-hal kayak gini gitu. Kayak lupa tanggal dan lain sebagainya gitu ya. Karena saya lagi nggak bareng istri nih. Istri lagi tesis dan saya di tempat yang berbeda. Biasanya kalau ada istri itu jadwal saya diingetin gitu sama dia kayak apa namanya besok ngisi ini besok ini. Jadi banyak yang diingetin gitu karena saya banyak apa namanya bukan lupa ya ya terlewat gitu ya. Kalau lupa kan enggak gitu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi ya. Saya ringkas apa yang akan saya sampaikan ini dengan 3 huruf. MIT kalau bahasa Inggrisnya itu MIT kalau bahasa Indonesianya ya. Saya ringkas apa yang akan saya sampaikan ini menjadi 3 huruf, menjadi MIT gitu biar biar mudah diingat. Nah, saya alhamdulillah tadi nggak disebutkan ya, ada beberapa buku juga yang sudah saya terbitkan. Kalau agar semoga ini menjadi lihat ya di sini terlihat ya bukunya Kak Putri ya. Agar memang saya punya otoritas gitu kan kalau kita sering bicara bahwa usahakan yang membagikan ilmu, usahakan kemudian kita mengambil ilmu adalah orang yang otoritatif ya, yang berhak gitu untuk ngomong. Nah, tadi Kak Putri memulai dengan itu dan semoga saya berhak gitu karena saya pikir kalau saya menilai diri saya dan mungkin teman-teman menilai produktif ya semoga buku-buku ini menjadi bukti bahwa saya produktif gitu. Ini 3 ada 4 lainnya. Ini buku antologi Melihat Indonesia di Luar adalah buku pertama saya gitu, buku pertama saya. Nah, dan dari buku pertama itu ternyata, nah ini kita belum ke MIT ya nanti, dan ternyata memang impian itu harus dicicil gitu. Dulu pengen banget jadi penulis, kayaknya susah banget terbitin buku. Habis itu saya gabung teman-teman Kak Putri dulu, kita bareng-bareng di komunitas penulis di Kuala Lumpur yang akhirnya melahirkan buku Melihat Indonesia di Luar. Dan seperti bola, ketika semakin menggelinding akan semakin seperti bola salju ya, semakin menggelinding akan semakin besar. Jadi ketika buku ini pertama terbit kayak, udah tembus. Itu satu sebuah kesyukuran. Dan al-fadlu lil mubtadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah al-fadlu lil mubtadi bahwa keutamaan ya gitu kalau saya sarjana S2 bahasa Arab semoga saya nggak salah, al-fadlu lil mubtadi adalah sebuah keutamaan itu untuk orang-orang yang memulai atau yang pertama. Nah, bagi saya buku ini adalah sebuah keutamaan bagi diri saya gitu karena dia yang memulai perjalanan karir saya dalam dunia tulis menulis misalnya. Lalu kemudian ini buku juga pulang kampung bersama teman-teman dari Malaysia yang udah selesai di Malaysia dan mereka pulang kampung. Yang satu lagi nih Allah Selalu Bersamamu itu bersama penulis terkenal Ahmad Rifai Rifan dan teman-teman yang lainnya. Dan itu menjadi sebuah apa ya karir saya gitu dalam menulis.
Nah, yang paling saya senang adalah Masya Allahnya, saya juga akhirnya setelah saya beberapa kali menerbitkan buku secara kolektif, yaitu antologi, akhirnya bisa terbit buku solo saya di awal pandemi, yaitu Catatan Perubahan. Dan ini on the way untuk buku keduanya, Catatan Perubahan, cerita-cerita saya di Malaysia. Sebelum itu tentu aja saya insya Allah dalam waktu dekat akan menerbitkan e-book tentang catatan dari ruang isolasi. Ketika saya kemarin kena COVID selama 2 minggu, awal Januari, itu juga 1 minggu setelah saya pulang dari Jogja ya, tapi saya sepertinya kenanya di tempat lain gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nah saya sekarang juga yang saya senang nih, saya sekarang ada di penerbitan yang menerbitkan 6 dari 7 buku saya. Wah, ini saya didengar langsung oleh owner penerbitannya, dan beliau adalah senior saya di Al-Amin. Kita nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu kalau kita alumni Al-Amin. Tapi kita dipertemukan oleh sebuah, nanti saya akan bagi tipsnya juga, bagaimana kemudian kita bisa dipertemukan ya mungkin dengan orang-orang yang sepemikiran, seide dan lain sebagainya. Saya tahu itu ketika saya sudah menerbitkan buku ketiga, kita ngobrol-ngobrol di sebuah kafe di Jogja, ternyata alumni Al-Amin ya gitu. Jadi sebuah hal yang kita nggak bisa menyebut itu adalah ketidaksengajaan. Nah, kalau bahasa ini yang pertama adalah kesuksesan itu adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan gitu. Saya mungkin tidak mendapatkan itu kalau saya tidak punya kesiapan. Saya ngapain? Saya misalnya bertemu dengan beliau yang punya penerbitan, tapi saya nggak nerbitin buku, ya tidak akan jadi apa-apa kan? Tidak akan menjadi sebuah produktivitas kan? Tapi ketika saya punya kesiapan, saya punya kemudian, nah itu udah ditulis sama teman saya, kesempatan bertemu dengan kesiapan. Nah itu satu pelajaran berharga. Saya punya kesiapan untuk menerbitkan buku-buku, dan akhirnya menggelinding aja. Setelah buku pertama PPMI Muhammadiyah Arab Saudi terbit, kemudian saya dipercaya untuk menerbitkan buku berikutnya teman-teman AAUM. Kemudian saya dipercaya untuk menerbitkan bukunya Timur Tengah dan Afrika. Itu kan kesempatan. Nah, itu kan kesiapan saya kan. Saya akhirnya bertemu dengan kesempatan bahwa ternyata penerbitnya ini senior saya di pondok gitu. Jadi lebih akrab lagi, lebih enak lagi gitu. Dan kemudian hari ini saya datang ke sini untuk kemudian belajar naik kelas, di mana saya punya penerbitan sendiri gitu ya. Semoga itu bisa tercapai. Nah, kita masuk ke MIT teman-teman. Rumus produktivitas yang kemudian saya ringkas menjadi MIT. Ini saya dapat sebenarnya di Malaysia. Tahun pertama saya di Malaysia, itu saya ikut sebuah training. Kita sering ada mukhayyam ya, mukhayyam mungkin teman kita Hamami tahu mukhayyam. Nah itu logo atau moto pertama mukhayyam kita adalah sebuah kata dalam bahasa Arab, itu diciptakan oleh syekh saya ketika di Malaysia, itu al-muslimu dauman musta'id. Itu M ya, al-muslimu dauman musta'id. Artinya adalah setiap muslim harus siap setiap saat gitu ya. Kayak tadi nih, qadarullah ya, misalnya saya kan salah jadwal, saya pikir acara ini besok siang, tapi ternyata hari ini gitu. Bayangkan 7 menit sebelum acara, saya baru tahu kalau acara hari ini. Tapi saya sudah persiapkan laptop, ya, saya sudah persiapkan juga chargernya, gitu kan. Saya sudah persiapkan alat-alat tab dan lain sebagainya yang saya butuhkan untuk kemudian menjadi produktif itu, gitu ya. Jadi al-muslimu dauman musta'id itu tidak kemudian kosong, ya. Iya setiap muslim harus siap, ya udah gitu, tapi tanpa persiapan. Nah nanti kita masuk ke poin 2-nya, yaitu I tadi. Itu I-nya itu apa gitu. Nah yang pertama adalah sebuah mindset ini, al muslimu dauman musta'id. Kita mungkin kalau kita belajar dari sejarah gitu, bisa dibayangkan coba ketika zaman Rasul pulang dari sebuah peperangan, belum sampai di Madinah udah suruh berangkat lagi ke tempat yang lain, Bani Quraidah itu misalnya, jangan sholat asar kemudian kecuali Anda di Bani Quraidah, itu kan yang sering kita dengar ya. Ada sebuah kata Rasul, jangan Anda sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Itu kan mereka baru pulang dari perang, belum sampai ke Madinah. Agar cepat sampai ke Bani Quraidah, kemudian apa? Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan harus siap toh. Coba dalam kondisi seperti itu gimana kita mensiasati? So kalau mungkin generasi X, Y, Z ini mungkin ya Allah baru juga perang gitu kan, belum juga ngaso gitu kan, belum juga istirahat gitu kan, belum juga kemudian saya rebahan ya kalau bahasa sekarang ya, bukunya Fatul kan rebahan bawa perubahan gitu kan. Nah mungkin kita akan beralasan seperti itu gitu, tapi ingat ya, mindset kita yang pertama yang harus dalam otak kita, al muslimu dauman mustahid. Saya punya cerita misalnya,
minggu lalu itu saya harusnya di Jogja, teman-teman. Saya udah masukin barang, udah packing, udah di dalam tas. Tapi qadarullah saya harus berangkat habis subuh waktu itu. Ketika mau berangkat ada 2 kabar yang kemudian membuat saya nggak jadi berangkat. Salah satunya pimpinan Gontor, tiga-tiganya ke Kendal, ke tempat saya. Terus kita harus nyiapin tempat dan lain sebagainya. Itu serba dadakan, saya harus batalin ke Jogjanya, kemudian saya harus mempersiapkan yang itu. Sebelumnya hari Ahadnya juga sama gitu kan. Saya nggak ada planning ke Bogor. Tiba-tiba teman adik saya yang harusnya berangkat ke Bogor, dia udah beli 2 tiket bis masuk rumah sakit. Adik saya perempuan dan saya harus mengantar adik saya ke Bogor. Mau nggak mau malam itu juga, dan saya baru dapat kabar siang setelah zuhur. Berangkatnya habis maghrib. Gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya langsung menghubungi jaringan saya di Bogor. Maksud saya jaringan adalah teman-teman saya di Bogor nih. Siapa yang bisa bantu ini, yang bisa bantu ini. Kemudian untuk memudahkan saya di Bogor nanti gitu kan. Nah itu adalah al-muslimu dengan musta'id. Kita nggak bisa bilang dalam keadaan-keadaan seperti kita nggak bisa bilang ya Allah saya nggak siap. Nah makanya persiapannya kapan? Nah kita menuju poin kedua sekarang yang saya sebut dengan investasi. Ya, yang pertama tadi kan M, al-muslimu dauman musta'id. Yang kedua adalah investation ya, investasi. Nah saya ingat perkataannya Profesor Dr. Almarhum B.J. Habibie pada sebuah acara ILC. Beliau mengatakan why the Singapore become a great country although they are small country. Gitu kan. Kenapa Singapura menjadi sebuah negara yang besar padahal dia hanya, kalau Profesor Habibie itu pernah menyebut orang Singapura marah nih disebut ini a red dot country. Kecil gitu kan. Itu Profesor Habibie pernah menyebut itu, orang Singapura marah gitu disebut red dot country gitu kan. Tapi beliau kemudian menjelaskan kenapa bisa sehebat itu Singapura. Bahwa kemudian beliau menjelaskan ada banyak sumber daya, ada sumber daya alam, ada sumber daya apalagi energi dan lain sebagainya, tapi satu sumber daya yang terpenting di antara sumber daya yang ada adalah sumber daya manusia. Beliau menyontohkan Singapura yang negara kecil bisa menjadi become a greater country because the human inside the Singapore are smart people. They are trained to be capable persons and they are pokoknya keren lah gitu. Coba bayangkan dia nggak punya sumber daya alam loh, tapi dia bisa mendatangkan banyak hal. Dia nggak punya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, tapi mereka punya manusia-manusia yang kita sebut dengan sumber daya manusia. Nggak usah lah kita misalnya, kita coba 1400 tahun lalu. Rasulullah zaman itu di Madinah ada apa? Nggak ada apa-apa gitu kan. Di Madinah hanya sebuah gurun pasir dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah saya 2 tahun ya hidup di Madinah dan semoga akan segera kembali ke sana setelah pandemi ini usai. Nah itu nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kemudian umat Islam bisa menguasai berbagai negara, bisa kemudian menguasai Rom, menguasai kemudian Persia? Karena apa? Karena sumber dayanya. Jadi Rasulullah itu menggodok sumber daya manusianya menjadi orang-orang yang hebat. Dengan sumber daya yang hebat, itu akan apapun ya, biasanya ada orang yang mengubah sesuatu di tangan emas gitu, semua yang di tangannya menjadi sesuatu yang hebat gitu misalnya. Nah itu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang melimpah ruah kalau tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang baik akan useless gitu, akan menjadi percuma gitu kan. Nah kemudian, nah ini apa? Investasi ini apa? Nah kalau orang sering bicara investasi keuangan, nih saya ngikutin banget podcastnya Raditya Dika misalnya tentang investasi dan lain sebagainya, bahwa yang terpenting adalah investasi kita pada diri kita sendiri. Umur kita, umur 20, umur 30 adalah investasi untuk diri kita sendiri. Kemudian saya membaginya menjadi 3 bagian misalnya. Investasi apa aja sih yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Tentu literasi misalnya. Kita banyak membaca agar ya diri kita loh ini udah paling bernilai ya. Diri kita ini udah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kita nggak punya uang tapi kita misalnya bisa membantu orang lain, misalnya buka kursusan buat anak-anak SD, bisa jadi duit nggak? Bisa. Ya nggak? Ini sorry nih, saya ngomongnya agak cepet-cepet ya. Cepet emang saya kebiasaannya ngomongnya cepet banget. Jadi semoga bisa agak lebih lambat. Gitu ya. Jadi investasi untuk diri kita, itu yang paling penting ya. Saya membagi yang pertama investasi literasi. Kita baca, kita nggak harus baca buku, tapi kalau kita bisa baca buku itu lebih bagus. Kita baca alam aja. Oh sekarang trennya ini, saya harus pelajari itu. Kalau enggak, kalau kita nggak mau ikutin tren, kita menciptakan tren. Dengan apa? Dengan passion kita. Kita bisa apa? Ya itu kita asah. Itu kita asah. Itu namanya investasi. Misalnya saya suka nulis. Saya ikuti pelatihan nulis, saya bayar. Itu investasi untuk diri kita. Misalnya nih, kalau bahasa Radit, misalnya kita punya 1 juta, daripada kita investasiin ke keuangan misalnya,
tapi kita satu pilihan, kita harus investasi terhadap diri kita. Kita mendingan investasi terhadap diri kita dulu. 1 jutanya itu kita ikutin pelatihan nulis, kemudian kita dan lain sebagainya, sehingga nanti 1 juta itu bisa menghasilkan 10 juta, 30 juta, 1 juta bahkan, gitu kan? Karena apa? Karena kita sudah berinvestasi terhadap diri kita. Itu satu, literasi. Kita bisa membaca alam, maksudnya membaca lingkungan kita, apa yang terjadi dan what I can do for them gitu, what I can get from them gitu kan. Kita bisa membaca lingkungan kita dan apa yang akan kita dapatkan dari lingkungan kita. Nah, yang kedua adalah kita bisa kemudian melihat, membaca diri kita. Diri kita ini bisanya apa? Karena tiap orang kan beda-beda kan kapabilitasnya, kemampuannya berbeda-beda. Nah, tapi kita harus bisa membaca itu dalam diri kita. Kita ini bisanya apa? Nah, itu yang harus kita invest terus ke dalam diri kita. Invest terus, jangan ragu gitu kan. Ya, saya beberapa kali gitu ikut pelatihan nulis dan itu harganya agak tinggi. Mungkin kita belum dapat ilmu menulisnya, tapi kita bisa dapat relasi menulisnya. Nah, kan? Nah, terus investasi yang kedua ini yang penting juga, investasi silaturahmi. Wah, itu penting banget. Ya, jadi kita punya teman di sana. Tadi seperti kisah saya harus ke Bogor dadakan. Saya ngubungin sampai saya naik bis perjalanan, saya belum menemu siapa yang bisa jemput saya di Bogor, padahal saya sampai Bogor jam 4 dini hari. Qadarullah, saya kemudian menghubungi seorang yang mengantar saya 6 tahun lalu untuk tes ke Malaysia. Jadi ceritanya 6 tahun lalu, tahun 2014, berarti 7 tahun lalu, saya kemalaman di Bandara Cengkareng. Jam 1 malam saya baru sampai Bandara Cengkareng. Saya bingung untuk ke Sukabumi, nggak ada angkutan lagi. Dan saya menemukan, saya menghubungi wali santri yang saya ajar anaknya kemudian di private, kemudian dia menawarkan jasa untuk mengantarkan. Dan kemarin saya pakai lagi orang yang sama 7 tahun lalu. Coba, seandainya 7 tahun lalu saya nggak silaturahmi sama beliau, bisa jadi kemarin saya terlontang-lantung di Bogor. Iya nggak sih? Gitu. Emang banyak Grab, tapi kan kita suka khawatir ya dengan kondisi malam dan lain sebagainya, barang banyak banget. Kalau kita bisa settle lebih dulu kan lebih bagus. Itu satu, banyak banget kemudian. Termasuk saya kenal dengan penerbit ini, yang kemudian ternyata senior saya adalah karena silaturahmi kan. Gitu. Coba saya kemudian nggak silaturahmi, nggak investasi silaturahmi, maksudnya apa? Perbanyaklah silaturahmi gitu. Suatu saat itu kalau tidak akan menjadi rezeki, nggak mungkin lah itu hadis salah, enggak. Gitu ya. Rezeki bisa jadi suatu saat kita perlu bantuan dia dalam hal A, B, C, atau dia butuh bantuan kita dalam hal A, B, C gitu. Jadi silaturahmi itu penting banget gitu. Kayak tadi dalam perjalanan saya ke penerbitan ini, saya lewat sebuah tempat yang kayaknya teman saya tinggal di sini nih, si teman saya di Al-Amin ya, Tegar. Saya chat ternyata hanya 10 menit. Akhirnya saya belokin motor saya ke situ dulu. 1,5 jam kita ngobrol tentang sistem tahfidz Al-Quran. Ternyata dia guru tahfidz di sebuah lembaga besar di Yogyakarta. Ya kan? Jadi saya dapat ilmu dong gitu kan. Ya kan? Jadi apa ya? Yang kayak gini-gini nih luar biasa, harus kita tanemin nih dalam diri kita dari sekarang ya. Karena kalau bahasanya Mas Kurniawan Gunadi ya, beliau suka bilang life cycle kita nih yang harus diperbaiki. Lingkungan kita nih, investasi aja dulu sama itu. Investasi dulu sama lingkungan kita. Ketika lingkungan kita sudah terbentuk, insya Allah ya uang, kemudian yang lain-lain itu bonus yang pasti akan mengikuti produktivitas kita nantinya. Ya, so apa ya? Misalnya kayak kemarin ada teman-teman tim Tengka gitu ya. Dia bingung untuk menunjuk siapa Timur Tengah dan Afrika yang kemudian bertanggung jawab terhadap penerbitan buku. Alhamdulillah saya kenal dengan wakil ketua ya. Jadi orang dalam is real gitu. Tapi kan kita nggak ngelihat orang dalam tanpa kapabilitas kita kan jadi kayak komisaris Indonesia. Iya kan yang terjadi saat ini gitu kan. Tapi orang apa ya, silaturahmi ya sama kayak tadi rumusnya. Ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya, ini kita siap nih dengan misalnya mau nerbitin buku, saya sudah ada orang yang kenal. Ketika ada kesempatan itu, saya sudah siap kan. Coba dulu saya ditunjuk oleh Timur Tengah dan Afrika atau teman-teman aku dan AAUM. Kemudian saya nggak punya kesiapan bahwa saya punya ustadz senior saya yang kemudian bisa menerbitkan buku, kan tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi sebuah yang produktif. Kesempatannya ada, tapi kesiapan saya nggak ada. Ya, jadi sering kali kayak gitu. Kesempatan tuh banyak banget, hadir banget di sekitar kita, tetapi kesiapan kita yang nggak ada. Nah, makanya tadi itu investasi yang kedua adalah investasi apa? Silaturahmi. Nah, investasi yang ketiga ini secara general adalah upgrading diri. Ya, dalam hal apapun. Kan tadi kalau silaturahmi kan hubungannya eksternal ya. Yang kedua adalah upgrading diri. Kita mau apa sih gitu? Misalnya aku tertarik dalam dunia YouTube misalnya, ya udah berteman sama orang-orang
content creator. Raditya Dika memulai karirnya seperti itu, SKSD, sama orang-orang penulis-penulis besar gitu ya, sosok kenal, sosok dekat. Tadi malam saya DM Kurniawan Gunadi, kalau teman-teman di sini ngikutin Kurniawan Gunadi. Kurniawan Gunadi itu punya teman alumni Madinah, dan saya kenal dengan temannya. Akhirnya saya jual namanya, saya temannya si ini. Gitu. Akhirnya dibalas DM saya. Kita janjian ketemuan di Jogja, gitu ya. Jadi itu saya memanfaatkan apa? Investasi silaturahmi saya, ya kan, untuk kemudian menambah yang ketiga, upgrading diri, gitu kan. Nah, jadi berkelindan tiga hal ini saling berkaitan, gitu ya. Jadi itu penting banget sih teman-teman ya. Sebelum kemudian kita memikirkan mau investasi uang, kemudian mau bisnis apa, kalau kita sudah poin yang kedua ini, investasi terhadap diri kita udah luas, kemudian udah banyak, nggak usah sibuk lah, nggak usah susah misalnya. Mau bisnis apa ya? Lihat teman saya punya barang apa, kita jualin ke teman yang lain, ya nggak sih? Jadi kita bisa dapetin uang misalnya kayak OSB, saya jualan OSB ini promosi nih, ya kan dari 2014. Ternyata ownernya senior saya juga, gitu kan. Kemudian banyak lah, akhirnya tuh kayak apa ya? We are connecting the dot, ya itu bahasanya gitu kan. Kita tuh sedang menghubungkan titik-titik itu. Oh ini ya, ternyata temennya ini ya, ternyata ini ya, ternyata ini ya. We are connecting the dot itu gitu loh. Jadi jangan kemudian kita mikirnya bisnis dulu, kemudian mikirnya saya bisa enggak. Jadi dengan kita silaturahmi, jangan-jangan nanti akan terbuka. Oh ternyata saya tuh lebih nguyulnya ke sini ya, saya lebih cenderung bisa ini ya gitu ya. Atau oh ternyata ada peluang kesempatan bisnis di ini ya. Oh ternyata saya bisa ini ya gitu. Jadi dengan silaturahmi itu membuka rezeki itu seperti itu gitu. Nggak melulu dapat duit, nggak melulu kemudian dapat hal-hal yang materialisme enggak, tapi bisa jadi banyak hal, banyak kesempatan, banyak peluang yang terbuka karena kita yang melakukan yang kedua tadi ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini sebenarnya lebih ke tips sih. Pak Kiai Syukri Zarkashi itu pimpinan Gontor, beliau pernah bilang, dan ini juga pimpinan saya di Al-Amin, beliau pernah bilang, Kiai Haji Abdullah Zaini itu beliau al-harokah barokah gitu ya, bahwa pergerakan itu akan membawa keberkahan. Tadi kan T ya, kok T apa? Itu adalah terus bergerak. Tadi kan MIT, yang pertama al-muslimu dauman musta'id, yang kedua adalah investasi terhadap diri sendiri, yang ketiga adalah terus bergerak. Nah, kenapa terus bergerak? Tadi itu patokannya adalah apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan saya di pondok pesantren. Beliau bilang al-harokah barokah gitu, bahwa setiap pergerakan kita itu akan membawa keberkahan ya. Kalau sekarang kan orang zaman sekarang, kenapa mungkin Fatur dia bisa bilang rebahan bawa perubahan? Karena zaman sekarang kita nggak harus bergerak fisik, ya nggak harus bergerak fisik. Bisa otaknya kita bergerak sambil jari-jari kita bergerak, dapat duit miliaran. Gitu kan. Ya zaman sekarang ya online dan lain sebagainya ya. Nah ya tapi ya fisik itu tetap penting ya, silaturahmi off air gitu kayak yang sekarang saya lakukan. Saya sering banget berhubungan dengan ini penerbit ini, tapi kan kalau saya ke Jogja, saya usahakan untuk mampir, untuk silaturahmi, kemudian untuk bertemu. Kadang kita ketemu di sini, kadang kita ketemu di tempat ngopi dan lain sebagainya. Nah itu adalah al-harokah barokah gitu. Pergerakan kita jangan diem gitu ya. Jangan diem. Kalaupun, nah ini saya lagi-lagi dapat dari Raditya Dika, itu mungkin kita lihat orang yang produktif ya. Dia produksi banyak YouTube, produksi banyak buku. Tapi Raditya Dika itu menjustifikasi dirinya sendiri sebagai seorang pemalas yang produktif. Nah, ini saya agak lambat nih. Tadi kayaknya ngomong cepat banget ya. Gitu. Mohon maaf nih. Saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu suka dikritik nih. Ustaz Hamka ngisinya kecepatan. Ya, jadi apa namanya? Radit itu dia menjustifikasi dirinya sebagai seorang pemalas yang produktif. Nah, mungkin saya seperti Radit ya. Saya pemalas ya, semoga produktif gitu ya. Kenapa kayak gitu? Ya. Karena kita harus punya apa yang how to get done gitu ya. How to get done itu apa? Apa sih harus saya selesaikan? Selebihnya kan kita bisa tidur, selebihnya kita bisa istirahat, selebihnya gitu. Jadi saya selalu kayak gitu. Ini kayak besok mau ngapain nih? Nah itu nanti masuknya ke tips ya, ke hal teknis ya. Tapi secara pemikiran harus terus bergerak. Ya usahakan setiap hari itu kayak gitu, harus terus bergerak ya. Pokoknya seminimal mungkin harus terus bergerak. Ya bergerak otaknya, mikir misalnya konsep dan lain sebagainya, atau bergerak fisiknya. Silaturahmi. Saya pernah mengkhususkan 2 minggu waktu saya dan sekian juta dari tabungan saya yang saya miliki cuma untuk silaturahmi keliling ke pondok-pondok dan teman-teman saya di Jakarta. Mungkin gonku. Ya. Itu maksud saya adalah pengen bilang ke teman-teman bahwa saya se-concern itu gitu terhadap kemudian silaturahmi, kemudian
apa namanya, untuk terus bergerak. Hasilnya Masya Allah banyak banget kemudian kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan, kemudian jaringan-jaringan baru yang saya ciptakan, kemudian peluang-peluang baru yang datang kemudian. Nah, sekarang setelah kita bicara konsep, tadi MIT adalah konsepnya menurut saya, konsep besarnya. Kita breakdown menuju ke hal-hal teknisnya. How to be productive Muslim misalnya. Ini banyak banget kalau kita buka di Twitter, buka di YouTube, banyak banget caranya. Misalnya kita pemalas yang produktif. Misalnya nih, di YouTube tuh di Twitter saya pernah baca sebuah utas gitu, sebuah thread panjang tentang 2 menit. Apa tuh namanya metode 2 menit. Kalau sesuatu itu bisa kita kerjakan dalam 2 menit, kerjakan. Kalau tidak bisa kita kerjakan dalam 2 menit, kita harus tunda 2 menit, baru kemudian kita lakukan. Gitulah, banyak banget metode hal-hal teknisnya. Tapi yang terpenting dari semua itu, menurut saya, ya ini kan versi saya, yang saya tulis dalam buku catatan perubahan adalah dicatat, direncanakan, dan dievaluasikan. Itu penting banget sih. Yeah. Soalnya kayak, ini aja saya pakai catatan loh. Saya pakai catatan, emang dikira saya ngomong pakai otak. Enggak, otak itu tempat berpikir. Ya. Jadi apa yang mau kita sampaikan, dicatat aja. Dia sering nih, di HP ada note saya, besok ngapain. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang bahkan nih teman-teman, percaya nggak percaya, saya mau WA siapa aja saya catat. Oh besok WA ini, besok hubungin ini. Kadang kita lupa hal sesimpel itu, termasuk acara ini. Ini karena saya banyak banget ya, kayak aduh, dan saya dari kemarin pikirannya hari Ahad gitu doang gitu. Jadi ternyata ketika Kak Putri tadi ngirim link Zoom, hari ini ya tanggal 5 gitu kan. Nah itu salah satu kealpaan saya, namanya manusia ya. Nah itu yang pertama secara teknisnya adalah catat, rencanakan, dan evaluasikan. Itu yang saya tulis di buku catatan perubahan. Secara simpel adalah itu. Ya, secara simpel adalah itu. Nah ini sebenarnya ada apa ya? Ada konsep yang harus kita perbaiki ya dalam hal catat, rencanakan, dan evaluasi. Dan ini menjadi kritikan diri saya sendiri untuk buku saya catatan perubahan. Itu saya menuliskan bahwa kalau kita usaha kita pasti berhasil gitu ya. Kalau istilah orang-orang yang sering bilang apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu tidak benar ternyata ya. Secara konsep ketawakalan, ketauhidan kita itu nggak benar. Ada orang yang berusaha keras tapi juga hasilnya biasa-biasa aja ada. Ya itu memang hasil adalah bagian dari takdir ya. Tapi yang diharuskan manusia adalah berusaha, berjuang, dan itu adalah bagian dari ibadah dia. Dan itu yang akan dinilai sebagai ganjaran. Allah tuh nggak nilai hasil loh. Ya, betapa kemudian tidak adilnya kalau nilai hasil ya, orang yang udah berjuang mati-matian nggak dapat gitu kan. Tapi orang yang santai-santai aja dapat. Enggak, tapi Allah menilai usaha kita. Nah, kemudian apa yang harus dirubah dari usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil? Kita coba rubah menjadi kalau kita berusaha, insya Allah kita mendapatkan hasil. Berusahanya keras, hasilnya dikit di dunia mungkin, tapi tabungan kebaikan dia, usaha-usaha dia yang disimpan di akhirat sana, yang kemudian menjadi amal, tidak menjadi uang, tidak menjadi apa yang kita rasakan di dunia, itu mungkin lebih banyak. Makanya kalau udah kayak gini kan kita akan berusaha keras terus kan. Soal hasil ya, kata profesor saya, Profesor Ali Aziz, beliau salah satu pelatih MTQ di Jawa Timur, dosen dari UIN Sunan Ampel, beliau bilang tugas manusia itu hanyalah berusaha dan berdoa. Bukan tugasnya kemudian untuk menentukan hasil. Itu tugasnya Allah. Jangan ambil tugasnya Allah. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah pikir sulit nih gitu kan. Kadang kita pusing kan kita mikirin hasil toh. Udah berjuang kayak gini, harusnya hasilnya kayak gini. Siapa yang mengharuskan? Kalau berkata A gitu kan. Kadang memang hasilnya itu tidak sesuai, tidak kita suka. Tapi kita juga nggak boleh lupa dengan ayat Al-Quran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita suka itu tidak baik, kitanya aja yang nggak tahu kalau itu nggak baik. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita benci itu baik untuk kita. Kan kita apa yang terjadi besok aja kan nggak tahu toh. Yang tahu siapa? Allah kan. Berarti ya udah gitu. Kita berusaha aja. Selebihnya kita ikuti rencana Allah ya. Kayak saya mau ke Jogja tuh rencananya udah dari 2 minggu yang lalu. Ternyata harus ke Bogor dulu. Ternyata minggu lalu saya harus ke sini dulu. Harus bahkan Ahad pagi yang paling mencekam, saya harus mengganti mertua ngisi pengajian Ahad pagi gitu. Itu banyak tuh jamaah pagi. Saya harusnya berada di Jogja tapi Allah takdirkan saya ngisi kajian Ahad pagi dan dikasih taunya malam. Anda nggak punya persiapan waktu yang banyak untuk mempersiapkan materi. Sedangkan itu sebuah pengajian gitu ya, maksudnya harus dengan dalil dan lain sebagainya.
Tapi alhamdulillah kita kembali ke poin tadi, al-muslimu dauman musta'id. Jadi jangan biarkan diri kita ini kosong lah. Sewaktu-waktu diminta, oke siap. Sewaktu-waktu diminta, oke bismillah. Kalau belum bisa kita pelajari dulu. Suatu saat kita mungkin akan diminta lagi dan kita harus bisa gitu ya. Kayak misalnya dulu saya ditunjuk untuk buku kan, saya belajar. Itu bukan kemudian saya langsung bisa gitu, enggak. Ini Aku dan Ayu adalah buku ketiga yang kemudian saya ketuai untuk diterbitkan di penerbit Ladang Kata ini gitu ya. Jadi teman-teman itu secara teknis yang pertama. Nah yang kedua di Jepang tuh ada sebuah metode. Ini kalau kita benar-benar malas banget ya, itu ada namanya Kaizen. Ya, kalau pernah dengar ya teman-teman pernah dengar nggak? Saya dikasih tahu teman saya juga nih. Kaizen itu adalah kebiasaan orang Jepang. Kenapa kok orang Jepang bisa produktif? Mereka melakukan hal yang sama di jam dan waktu yang sama selama lamanya gitu. Maksudnya misalnya dia suka gitar misalnya. Dia mematok waktunya jam 10 pagi kemudian untuk main gitar selama 2 menit. Maka dia setiap jam 10 pagi selama 2 menit dia akan bermain gitar. Kemudian nanti kan hormon apa tuh yang endorfin ya yang kemudian menghasilkan rasa suka. Maka dia akan menambah dengan sendiri waktunya. Ada hari pertama 2 menit, hari ke-10 masih 2 menit. Bisa jadi nanti hari ke-15 jadi 5 menit gitu. Jadi ada sebuah metode. Kalau secara breakdown teknisnya itu banyak banget metodenya. Tapi yang tadi itu MIT itu harus menempel dulu di otak kita. Konsepnya dulu kan kalau Prof. Alatos kan kayak gitu kan. Ya, yang penting tuh ininya dulu nih. Apa aktivitas kita adalah proses aktualisasi dari apa yang kita pikirkan. Iya gak sih? Kalau kata Prof. Alatos kan kayak gitu kan. Islamisasi ya. Kita bisa saja berislam secara lahiriah, tapi secara fikriah kan enggak. Nah itu yang harus diislamisasi dulu kan ininya toh. Gitu kan. Yang harus diislamisasi kan ininya. Dan saya ingat salah satu kutipan nih, mungkin jam 2 ya kita selesai Kak Putri ya? Atau saya ingat 3. Tapi sama tanya jawab. Oke, sama tanya jawab. Jadi saya ingat nih teman-teman, sebuah kutipan ya. Saya baca ini dari bukunya Ibnu Qayyim. Beliau mengutip bahwa seringkali kan kita bilang, oh kalau kayak gitu produktivitas kita kan seringkali orang menyandarkan produktivitas dia adalah pada hal-hal materialisme. Kalau saya produktif sekian, saya harus dapat uang sekian, saya harus ini kan. Nah seringkali kayak gitu. Padahal kalau katanya Jaya Setiabudi, seorang motivator dan entrepreneur yang sekarang sedang berhijrah gitu, jangan-jangan kayak gitu kita mewartakan materialisme. Kalau sekian saya harus dapat sekian. Jangan-jangan kita sedang mewartakan materialisme. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau kayak gitu nanti kita apa? Kita sholat duha biar kaya. Itu kan tujuan-tujuan yang kemudian bukan lagi lillahi ta'ala gitu kan. Bukan lagi kemudian untuk Allah, tapi kemudian tujuannya bergeser. Emang sepertinya tipis banget ya. Sepertinya tipis banget loh nih teman-teman ya. Misalnya kita sholat gitu atau kita baca apa tujuannya ada untuk dunia. Nah, kemudian kita bingung lah, emang nggak boleh kalau misalnya kita sholat doa untuk dunia? Boleh, tapi itu kan bukan tujuan. Nah, saya dapat jawabannya di buku Ihya. Ini biar nyambung nih sama Ihya Corner nih. Nah, gitu kan. Saya dapat jawabannya di buku Ihya yang kemudian dikutip oleh kitab yang saya nggak langsung baca Ihya-nya. Kemudian saya baca ini. Bahwa Imam Ghazali itu bilang, fadilah amal yang kemudian diciptakan, yang kemudian disampaikan kepada kita, itu bukan untuk menjadi tujuan. Saya sholat duha memperlancar rezeki, itu bukan tujuan, teman-teman. Saya itu baru dapat jawabannya. Tapi jadikan itu seperti mobil. Jadi misalnya kita adalah mobilnya, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ilahi taala. Tapi jadikan fadilah-fadilah yang kemudian disampaikan itu sebagai pendorong. Nah, beda nggak? Kalau pendorong di mana? Di belakang atau di depan? Pendorong di belakang kan? Di belakang. Bukan menjadi tujuan kan? Tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya dapat di buku Ihya itu. Ya, jadi biar nggak salah nih. Kalau Ustadz Umar Mita bilang suatu ketika nanti di akhirat, ini kalau orang misalnya zikirnya agar rezekinya lancar, sholat duhanya agar uangnya tambah banyak misalnya. Ya, nanti di akhirat dia akan bingung. Dia akan bilang, dia akan protes nih sama Allah. Ya Allah, mana nih amal pahala dari sholat duha saya misalnya? Ya Allah, mana nih pahala dari produktivitas saya misalnya? Ya Allah, mana nih pahala dari amal kebaikan A, B, C, D, F, G yang saya lakukan? Kemudian apa jawabnya? Loh, kamu bukannya dulu produktif agar dapat uang banyak?
kamu dulu bukannya sholat duha agar dapat uang yang banyak, agar karirnya lancar. Sudah aku berikan semua di dunia dan tidak ada lagi yang tersisa di akhirat. Ya kan? Sakit hati banget gak kalau kayak gitu teman-teman? Nah, kan gitu kan? Sakit hati banget, sakit hati banget. Gitu. Makanya tadi jawaban yang saya dapat dari buku Ihya itu menurut saya cukup luar biasa, yaitu ulama kita emang berpikirnya masya Allah gitu kan, rahimahullah rahimahumullah rahmatan wasiah gitu ya. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang sangat luas, bahwa memang segala fadilah dari amal yang kita lakukan, zikir misalnya menenangkan hati, kemudian sholat duha, kemudian memperlancar rezeki sebagai sedekah kita, itu harus kita taruh di sebagai pendorong biar kita rajin sholat duhanya, bukan sebagai tujuan. Sekali lagi tujuan kita apa? Lillahi ta'ala. Sama produktivitas. Ini ada rumus yang sangat bagus. Saya dapat ini dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Terakhir ini saya selalu sampaikan biasanya kalau saya ngisi pengajian di awal nih, saya sampaikan ini di tempat-tempat baru. Ini cerita ya teman-teman. Saya dapat ini dari Ustadz Yusuf Mansur tahun 2013 ketika beliau ngisi di Mabes Polri. Waktu itu saya mau minta rekomendasi untuk kuliah ke Madinah. Beliau menyampaikan kayak gini. Beliau menceritakan sebuah cerita bahwa di sebuah kerajaan, ini agak santai ya, tadi ngomongnya cepat banget ya. Nah, di sebuah kerajaan itu ada seorang raja memanggil 3 orang dari negerinya. Kemudian si raja bilang, wahai rakyatku, ini aku berikan kepada kalian masing-masing 1 karung, ya, 1 karung, dan kalian silahkan pergi ke seluruh penjuru negeri ini. Kemudian apa? Kemudian tugas kalian adalah mengisi karung-karung itu dengan buah-buahan terbaik, gitu ya. Nah, kemudian si orang pertama itu berpikir bahwa raja nggak mungkin punya waktu untuk meriksa karung saya. Akhirnya dia masukkan ke dalam karungnya apa? Hal-hal yang kemudian ya udah yang dia temui aja di jalan. Bisa jadi buah-buahan busuk, bisa jadi apa namanya? Sendal, kelereng, kemudian batu, kayu dan lain sebagainya agar karungnya penuh. Yaitu orang pertama. Orang yang kedua, dia berpikir seperti ini. Raja kan nggak punya banyak waktu. Mungkin raja akan memeriksa bagian atasnya saja dari karung yang saya masukkan ini, dari itu. Maka dia isi bawahnya dengan hal-hal yang dia temukan di jalan dia. Hanya bagian atasnya saja yang kemudian dia isi dengan apa? Buah-buahan terbaik. Ya, mungkin raja kan lihatnya atasnya aja, oh isinya buah-buahan terbaik. Oh ya udah, gitu kan. Tapi orang ketiga dia berpikir gini, ini kan perintah raja, ya. Ini perintah raja. Maka saya harus lakukan dengan sebaik mungkin. Maka dengan susah payah, dengan segala perjuangannya, kemudian apa? Dia mengisi karungnya dengan buah-buahan terbaik. Dia hujan, dia panas, yang kemudian menyusuri seluruh penjuru negerinya untuk apa? Mengisi karungnya dengan buah-buahan terbaik. Sampailah waktu 40 hari mereka kembali ke kerajaannya masing-masing. Apa yang terjadi? Raja bahkan tidak melihat isi karung mereka. Raja telah menyiapkan 3 ruangan berbeda dari bagian dari kerajaannya, kemudian bilang kepada masing-masing mereka, wahai rakyatku, silakan kalian masuk ke 3 ruangan berbeda itu dan makanlah dari apa yang telah kalian cari. Coba orang ketiga dia bisa nggak makan? Bisa, karena isinya adalah buah-buahan terbaik yang dia kumpulkan. Orang kedua bisa, tapi kan hanya yang bagian atasnya aja. Yang bawahnya yang busuk-busuk, ya, yang kemudian tidak bisa layak dimakan, apakah akan dimakan? Enggak. Orang pertama bagaimana? Dia bahkan tidak memasukkan buah-buahan, dia kan, ke dalam karungnya. Nah, itu adalah ibarat kehidupan kita di dunia. Jadi teman-teman, produktivitas kita adalah untuk mengumpulkan buah-buahan terbaik di dalam karung kita. Nah, jadi sekarang waktunya kita ngecek nih, kira-kira karung kita udah seberapa banyak, gitu, isinya. Nah, karung kita masih bisa tetap terisi ketika kita seperti Buya Hamka misalnya, udah meninggal dunia kan? Tapi apakah karungnya masih tetap terisi? Iya. Ya, karungnya Buya Hamka itu masih terus terisi selama kita mengutip quote-nya beliau, membaca buku-bukunya beliau, kemudian mendapatkan ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Nah, itu adalah salah satu keutamaan ketika kita bisa produktif gitu. Kita masih akan tetap bisa menghasilkan buah-buahan terbaik ke dalam karung kita meskipun kita tidak lagi di dunia. Atau jangan-jangan karung kita bocor. Nah, bocornya gimana ya kan? Jangan-jangan karung kita bocor loh selama ini. Udah isinya nggak banyak, bocor lagi gimana? Udah isinya nggak banyak. Atau jangan isinya banyak, buah-buahan terbaik, tapi bocor juga. Ya,
Ini teman-teman pasti tahu lah sebuah hadis yang terkenal ya, ketika Rasulullah bertanya, "Manil muflis?" Siapa kemudian orang-orang yang bangkrut? Apakah ada sahabat yang menjawab orang yang tidak punya uang. Kemudian bukan itu dan jawabannya. Jawabannya adalah apa? Orang yang berbuat A, berbuat B, berbuat C. Tapi apa? Syatama hadza, dzalama hadza. Dia menghina saudaranya, kemudian dia mendolimi saudaranya dan lain sebagainya. Akhirnya amal-amal karungnya itu bocor, pindah ke tempat yang lain atau jatuh dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Buya Hamka kan pernah bilang bahwa jangan biarkan tubuhmu menjadi budak dari apa ya, tubuh malasmu gitu ya, menjadi apa ya, dari otak kita yang luar biasa ini gitu. Bayangkan loh, badan yang terkurung itu tidak ada artinya kalau kita bisa terus berpikir. Buya Hamka 2 tahun di penjara, tapi apa hasilnya? Tafsir Al-Azhar, karena dia terus bergerak, dia terus bergerak. Ya, banyak kemudian ada salah satu presenter TV One itu, Pepen nih kalau nggak salah. Dia lumpuh loh, tapi dia tetap bisa menjadi presenter. Karena apa? Karena dia punya nilai diri yang kemudian bisa dia jual. Coba dia nggak pernah investasi terhadap dirinya. Ketika lumpuh, ya udah lumpuh aja toh. Nggak ada kemudian orang lain bisa mengambil manfaat dari dia. Misalnya ada di AUM kan ada dosen ekonomi tuh yang Profesor Nizam. Itu beliau buta loh. S2 di Inggris sama istri dan keempat anaknya. Dia masih bisa ngajar di kampus internasional. Saya beberapa kali bertemu beliau, minta ambilin uang di ATM depan library. Hamka gitu kan. Prof salaman. Ayo Hamka, yes gitu. Please guide me gitu. I want to take money in ATM gitu kan. ATM machine gitu. Kemudian saya diajak ke depan library, kemudian suruh mencetin pinnya dan ambil uang. Beliau buta, tapi beliau masih bisa ngajar. Karena apa? Karena punya nilai diri yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya produktivitas, kalau kita masih bingung kita mau produktif apa, mungkin kita nilai diri kita apa ya, bukan nilai diri ya, itu terlalu ini ya, mungkin kita tidak terlalu banyak berinvestasi terhadap diri kita, sehingga kita bingung nih, kira-kira mau ngapain ya gitu kan. Nah kalau kita sudah silaturahmi, insya Allah bakal ada kesempatan, bakal ada kemudian apa ya, insight, bakal ada kemudian hal-hal lain yang kemudian muncul dalam diri kita yang harus kita lakukan. Apalagi kita terus bergerak, mustahil orang yang terus bergerak kemudian tidak mendapatkan apapun, kemudian tidak apa ya, bisa melakukan apapun, itu mustahil. Nah, yang terakhir dari saya adalah kalau memang apa yang akan kita lakukan itu besar, misalnya sesuatu yang sangat luar biasa ya, buku catatan perubahan itu ditulis dari saya semester 2 di Malaysia. Berarti tahun berapa? 2015 dan baru terbit 2020 awal. 5 tahun loh. Betapa tidak produktifnya saya. Ya, itu saya cicil dari tahun 2015 tuh saya cicil, ya Allah gitu kan. Saya mencicil impian, pengen banget nih gitu. Tapi buku-buku yang lain terbit dulu itu kan, melihat Indonesia dari luar, kemudian buku yang inspirasi dari sudut negeri sama PCIM Arab Saudi. Nah, baru buku catatan perubahan. Itu karena saya mencicilnya gitu. Jadi sebesar apapun yang ingin kita lakukan, insya Allah kalau kita cicil sedikit demi sedikit kita akan mendapatkannya. Dan jangan lupa sekali lagi, ya kita apapun yang kita lakukan ya didoakan gitu. Jadi harus kita berdoa gitu sama Allah, karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kemudian orang yang uangnya lebih banyak daripada kita, kesempatan waktunya lebih banyak daripada kita misalnya, tapi dia tidak produktif misalnya. Tapi ada orang yang sibuk banget, tapi kok produktif ya? Mungkin itu adalah karena keberkahan doa dari guru-gurunya, keberkahan doa dari yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan atas waktunya gitu kan. Makanya Allah mabarik lana fi auqatina gitu kan. Berkahilah waktuku gitu kan. Yang dikit kemudian bisa menghasilkan yang banyak adalah karena keberkahan. Sekali lagi, manusia hanya disarankan, hanya diwajibkan melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Selebihnya adalah ranahnya doa kita, kemudian ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, biar nggak dibuat stres lah gitu kan. Udah nulis 10 draft nggak jadi buku, ya udah, kamu kalau udah usaha maksimal ya udah gitu loh. Itu udah bagian dari takdir lah misalnya gitu kan. Ya biar nggak dibuat stres gitu. Kita stres loh, kita gimana kita bisa menentukan hasil kan? Kita bukan siapa-siapa gitu kan. Ya udah, kita biar nggak stres, buat enjoy adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan rumus-rumus yang kemudian diciptakan oleh manusia, yang tadi kaizen, kemudian 2 menit, kemudian kita mengubah mindset kita udah berkumpul dengan circle-circle yang baik, harapannya itu bisa melahirkan produktivitas bagi kita, dan itu kemudian bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Itu aja sih mungkin dari saya, selebihnya silakan tanya jawab. Udah saya
ngomongnya udah banyak banget ya, aduh, jadi nggak enak nih ya. Ya semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Silakan tanya jawab atau misalnya mau dikritik dikasih masukan nggak masalah ya. Kalau dikritik nggak masalah, tinggal saya offin aja apa namanya volumenya kan online ya. Kalau offline kan face to face gitu. Oke, silakan teman-teman. Amin, makasih banget Hamka. Ini kayak jadi sharing session sama Ustadz Hamka nih. Nah, saya juga pernah nih dulu sempet sih berpikiran kalau misalnya kita lagi ada di acara seminar-seminar, terus habis itu ya kayak tentang produktivitas gitu. Rata-rata tuh yang dikasih contoh kayak misalnya Bill Gates punya harta sekian miliar, orang terkaya di dunia gitu loh. Kayaknya kalau saya pribadi gitu, ih kok jengah gitu loh dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus misalnya dikasih contoh almarhum Steve Jobs juga kan, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Terus dia yang eee, drop out dari kampus kayak gitulah. Terus saya mikir, Terus Atta Halilintar hartanya sekian gitu ya. iya kayak gitu. Terus habis itu Lamborghini kok gitu ya. kayaknya duniawi banget gitu. Padahal kan kalau misalnya dalam dunia Islam, maksudnya yang para pendahulu kita gitu kan, ulama-ulama tuh ngukur seberapa produktif mereka tuh dengan seberapa banyak buku yang mereka produksi gitu, seberapa karya yang mereka hasilkan gitu loh. Nah, sekarang itu kan budaya yang kayak gitu hampir hilang ya. Maksudnya coba lihat berapa banyak muslim, kalau misalnya muslim di dunia ini kan banyak ya. Kalau setiap dari kita tuh ngehasilin produktif dalam menulis gitu loh. Itu bisa berapa banyak buku yang dihasilkan, berapa banyak ilmu yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Iya benar. Dulu saya juga orang yang kayak gitu Kak. Selalu kayak kalau ngisi seminar itu selalu memberikan contoh ini udah ke ini keliling dunia dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa waktu yang lalu saya lihat videonya saya Budi, jangan-jangan kita menjadi pewarta materialisme gitu ya. Bahkan dulu ulama-ulama kita apakah itu ukurannya bukan, Iya, kebermanfaatannya, yes, benar nilai-nilai yang kebermanfaatan. mungkin tidak tampak dalam dunia. Mungkin orang akan berpikir gila gitu. Saya baca buku terbarunya Terelia itu yang janji itu, yang masih versi apa tuh belum diedit, unedited itu, saya beli di online, saya e-booknya, saya baca ya itu nilai yang pengen disampaikan adalah itu gitu. Bahwa ya kebahagiaan sejatinya di situ gitu, bukan kemudian orang sekarang kan suksesnya adalah diukur dari udah keliling Eropa, punya kapal pesiar dan lain sebagainya gitu. Kayak kalau sebagai muslim boleh selama itu bermanfaat kan, tapi kan bukan itu nilai ukurnya. Ntar kita ini lagi kita apa namanya uh, ntar kalau kayak gitu nggak adil kan. Ntar orang-orang yang kemudian bekerja misalnya tukang beca dan sebagainya nggak adil dong. Iya, Bisa nggak adil. lebih mudah daripada kita ketika mereka zikir, kemudian ketika mereka lebih qanaah gitu kan, mereka lebih ikhlas gitu ya daripada kita gitu kan. Nah itu jadi nilai apa barometernya mungkin berbeda aja. Itu udah saatnya leveling up Iya, benar. dari yang materialisme kemudian. Silakan. Terima kasih. Silakan untuk yang ingin bertanya, tanya jawab bisa raise hand. Ada teman saya di Madinah juga nih, aduh saya jadi malu nih. Atau bisa bertanya di kolom chat. Silahkan jika ingin Ada yang ada raising hand nih. bertanya. Oke, sebentar. Oke, udah di unmute nih. Silahkan. Siapa nih? Reini Part. Oh, Ini Timur Tengah ya. ya? Oh bukan, ini di Malaysia. Malaysia itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semuanya. Ya, izin wal faizin. Selamat juga. Ustadz, tadi saya sangat antusias banget tentang tentang MIT ya, Muslim yang tadi yang pertama itu saya nggak begitu mendengarkan soalnya saya sambil kerja, jadi saya masih ada yang belum jelas. Mungkin yang saya ingin tanyakan tadi Ustadz bilang banyak membaca, ya kan? Banyak membaca. Nah itu
Sedangkan kita kan mayoritas kayak seperti saya kan sambil bekerja, sambil ada organisasi juga, terus ada apa? Saya juga di sini sambil insya Allah bulan depan mau masuk UT juga. Jadi maksudnya memang batas waktunya itu emang gimana sih caranya untuk maksudnya gini, saya ada kalanya saya keteteran sendiri gitu. Padahal menurut saya yang paling apa ya, kalau bahasa Jawanya legowo banget gitu. Majikan saya, bos saya itu emang ya udah sih Ren, terserah lu, terserah kamu mau gimana aja. Yang penting saya mau kayak gini. Kamu udah selesai, terserah gitu. Tapi saya selalu kayak waktu saya tuh kayak diburu-buru waktu terus gitu. Terus sampai kayak aduh gimana ya. Terus saya nggak bisa tidur karena saya harus mikir, selalu mikir di kepala saya. Itu menurut saya itu sangat mengganggu banget gitu kan. Akhirnya kalau itu saya tulis. Nah, pas sholat ke bawah juga tuh. Aduh, iya pas sholat kebanyakan ide banyak masuk. Jadi aduh gimana ini? Ini sholat udah mau rakaat terakhir, apa mau diterusin, apa mau diberhentiin gitu kan. Pas kayak maksudnya lagi enak-enaknya gitu loh kan, pas oh iya ya, coba kayak gini, coba semuanya gitu kayak lampunya gitu hidup semua gitu, tiba-tiba gitu. Pas habis sholat ngantuk, ayo udahlah besok aja dicatat, besoknya lupa. Jadi maksud saya gini Ustadz, gimana sih caranya kita untuk memanage waktu untuk kita itu menjadi muslimah yang produktivitas itu. Dan yang kedua Ustadz, ini saya pribadi ya Ustadz, saya emang jenis yang saya asli orang Madura, Madura Jawa Timur. Nah, di Madura Jawa Timur itu mayoritas di sana itu anak-anak pemudanya itu semuanya pada menikah muda gitu. Mereka itu kayaknya siapa cepat menikah, mereka siapa cepat laku gitu. Padahal menurut saya itu nggak seperti itu gitu kan. Tapi menurut saya kalau kita karena bagi saya gini Ustadz, di keluarga saya belajar dari mama saya. Bapak saya orang yang sangat setia, tapi dia mendapatkan, mungkin itu salah satu dugaan untuk keluarga saya, cobaan itu dapat guna-guna ya. Waktu kita lagi di atas-atasnya, dia diguna-guna sampai akhirnya ibu saya yang menghengkang dari Jakarta terus pindah ke Madura. Dan kita memulai kehidupan yang baru sampai akhirnya saya ke sini di Malaysia. Dan itu menurut saya bahwa lelaki itu kalau nggak diambil Allah ya diambil wanita lain gitu. Jadi menurut saya wanita yang bagus itu ya wanita yang berkarir, yang udah maksudnya udah ada pondasinya sendiri baru menikah, itu lebih baik daripada ya saya nggak mau anak saya nantinya apa yang terjadi pada saya terjadi pada anak saya kayak gitu. Itu baik nggak Ustadz? Oke. Terima kasih Ustadz. Sorry banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengidentifikasi pertanyaannya. Jadi kalau saya nggak salah yang pertama gimana cara jadi produktif ya. Yang kedua baik nggak nikah muda gitu ya. Atau gimana? Benar nggak sih? Biar saya nggak salah jawabnya. Pertanyaannya benar ya? Lebih ke emangnya kalau kayak sebaiknya menikah dulu atau mapan dulu, kayak gitu Ustadz. Tapi saya muter-muter ya Ustadz, maaf Ustadz, emang kayak gitu saya. Jadi yang pertama adalah tadi ya tentang produktivitas ya. Mbaknya udah pernah berdoa belum gitu agar waktunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi kan kita ambil contoh kayak banyak, nah itu jangan-jangan kita memang punya banyak waktu tapi ya nggak berkah itu tadi gitu. Jadi kita kayak kurang mulu, kasih 24 jam kurang gitu, pengennya 28 jam gitu. Ya kan, ya itu yang pertama adalah kita mulainya dari doa gitu. Kemudian ya itu tadi Mbak, biar saya juga orang yang sama misalnya ya, apalagi kalau udah buka handphone itu kan suka lupa tuh Instagram, Facebook, Twitter ya kan.
Jadi lupa apa yang mau kita lakukan. Nah, caranya adalah tadi, kita tuliskan apa yang mau kita lakukan. Seenggaknya kita udah checklist apa aja, setelah itu kita mau ngapain terserah. Seenggaknya ada yang udah kita lakukan sebagai wujud dari produktivitas kita hari itu. Misalnya kalau saya bahkan menghubungi siapa, WA siapa, kemudian ngasih uang ke siapa, hal yang sangat sederhana loh kayak gitu. Itu saya tulis di handphone. Agar nanti ketika saya buka handphone, kemudian udah ngerasa kayak, saya udah terlalu banyak waktunya, saya harus ngapain. Kan kita nggak tahu, kadang kita mau ngapain nggak tahu, ya udahlah buka YouTube lagi lah, ya udahlah buka Facebook lagi lah, ya udahlah buka Twitter lagi lah, karena kita nggak tahu kan kita mau ngapain, gitu kan problemnya kayak gitu. Tapi kalau kita tahu, kalau tentang sholat tadi, emang semua kayak gitu, makanya dulu ada guyonan gitu ya di Ustadz saya nih, kalau kita kehilangan kunci, kehilangan handphone, coba aja pura-pura sholat gitu, nanti pasti ingat. Ya, setannya kan bakal menggoda gitu kan. Setannya bakal menggoda kita gitu kan untuk kemudian kita ingat. Nah, caranya kayak gitulah. Saya ya paling enggak, makanya kalau otak itu kan bukan tempat untuk kemudian mengingat banyak hal gitu. Menghafal iya, tapi untuk mengingat kita catat aja lah gitu. Biar nggak terlalu overload di otak kita. Otak tuh udah tugasnya berpikir itu udah berat lah. Untuk mengingat kita tulis aja, kita catat aja. Itu yang tadi ya. Itu soal, semoga menjawab ya. Kemudian yang tentang menikah gitu. Nah, ini lagi rame di Indonesia ya, menikah muda. Kalau kata Ustadz, memang kita harus diperbaiki dari cara berpikirnya dulu, Mbak. Tapi mungkin saya nggak bisa menjustifikasi Mbak Reni ya, karena Mbak Reni punya masa lalu yang kemudian berbeda dengan kita gitu. Kalau secara psikologis atau sosiologis itu Kak Putri, itu juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kemudian diambil oleh Mbak Reni. Ya, Mbak Reni namanya ya, Reni. Nah, itu pasti akan mempengaruhi apalagi kondisi keluarganya kayak gitu. Tapi Mbak, secara default itu secara basic of Islamic thinking way gitu ya. Secara pemikiran Islam, nggak ada yang salah kita kemudian menikah muda. Bahkan dulu Tariq bin Ziyad itu 18 tahun loh Mbak, gitu kan. Nah, makanya itu kita harus bedakan Mbak antara karir dan fondasi. Nah, itu harus kita bedakan. Kita bisa menikah ketika fondasi kita udah siap. Karir itu bisa dititi bareng-bareng, Mbak. Tapi kalau fondasi kita nggak siap, Mbak, mau karirnya setinggi apapun bisa runtuh, Mbak. Karena nggak ada fondasi yang kuat. Jadi kapan kita bisa menikah? Ketika kita fondasi kita udah kita merasa cukup, bukan merasa cukup, nggak boleh merasa cukup, tapi kita merasa bahwa kita udah good enough lah ya bahasa Inggrisnya gitu kan. Fondasi kita. Nah, apa fondasi itu adalah agama itu, Mbak. Jadi ketika pemahaman kita terhadap agama sudah bagus, kenapa dulu Tariq bin Ziyad 18 tahun menikah? Padahal emang karirnya udah bagus gitu kan. Ya, dia memang panglima ya. Setelah itu ditunjuk. Tapi kan fondasi agamanya sudah bagus, sahabat gitu. Jadi ketika ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, dia bisa menyelesaikan dengan jalan yang dianjurkan gitu ya. Jadi karir bisa hancur, Mbak, kalau fondasinya nggak kuat. Ya. Betapa banyak kemudian saya punya teman yang karirnya bagus banget, tapi fondasinya qadarullah tidak bagus, bisa hancur. Ada yang jadi nikah muda atau tua nggak masalah. Ada loh anak-anak muda yang kemudian fondasinya sudah bagus, dia ikut kajian terus, kemudian dia orangnya aktif, kemudian dia tadi pandai membaca situasi dan lain sebagainya, dia merasa sudah cukup kuat, fondasinya dia menikah. Gitu. Karena fondasi ini yang penting, Mbak. Ya, ada kemarin saya baca Twitter, ada seorang wanita, Mbak, dilamar oleh seorang pria. Dia udah punya mobil, udah punya rumah, tapi ditolak oleh wanitanya karena dia tidak ingin dikatakan sebagai wanita yang hanya ikut kekayaan suaminya. Dia justru menerima lamaran dari seorang wanita yang seorang lelaki yang masih nol. Dia pengen memulai semuanya bersama. Itu pilihan-pilihan hidup sih. Saya tidak bisa menyalahkan satu yang lain. Apalagi kemudian Mbak Reni punya masa lalu yang seperti itu, gitu kan. Cuman yang saya pengen pesankan di sini, jangan sampai cara berpikir kita, karena masa lalu kita, cara berpikir kita rusak. Cara berpikir kita salah. Kemudian kita menyalahkan, tuh kan nikah muda, Islam tuh, lihat tuh dia nikah mudanya gitu kan. Ini kalau yang nikah muda gagal Islam itu yang di-highlight gitu, Islamofobia kan kayak gitu. Ya, ada ngumpulin dana buat Palestina, Islamnya yang kemudian di-highlight gitu. Bukan itu. Setiap kejadian punya oknumnya sendiri-sendiri, tetapi tetap aja Islamnya tetap bagus ya. Dia tidak akan pernah lebih bagus karena dipuja-puja, juga tidak akan pernah lebih jelek karena dijelek-jelekan. Karena dia tetap, dan itu universal kan dari dulu sampai sekarang. Makanya Mbak, yang sekarang harus dilakukan adalah fondasinya itu apa sih fondasi jadi ibu A, B, C, D gitu. Apakah punya ibu itu harus berkarir? Loh, belum tentu Mbak gitu kan.
Betapa banyak ibu wanita karir yang kemudian rumah tangganya tidak bagus, kurang berkarir apa mereka kan? Tapi kemudian ada yang menjadi ibu rumah tangga saja, tapi kemudian mereka benar-benar menjadi apa? Madrasatul aulad gitu, menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Dia nggak berkarir, tapi kemudian fondasi keilmuan, keislaman dan pemahaman dia sudah bagus, gitu ya. Kemudian apa berkahnya? Anak-anaknya menjadi orang-orang yang berkarir yang hebat, yang itu bisa mengangkat ibunya bahkan lebih tinggi daripada ketika dia berkarir, gitu kan? Nah, gitu. Kalau kata Profesor Hamid, kenapa kemudian apa namanya laki-laki itu harus lebih menghormati ibunya gitu kan? Ya, dalam sebuah forum beliau mengatakan karena dia ingin mengajarkan kepada anak-anaknya untuk nanti dia dihormati oleh anak-anaknya sebagaimana anak-anaknya menghormati para wanita gitu. Saya lupa kata-kata itu bagus banget gitu. Jadi Mbak Reni itu saran saya sih ya. Jadi nikah muda atau tua menurut saya nggak masalah karena itu bagian dari takdir juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah produktivitas kita mempersiapkan diri kita. Fondasinya Mbak. Kalau di atas fondasi mau dibangun apa terserah, mau dibangun karir, dibangun profesi, mau dibangun jutawan, mau dibangun miliarder nggak masalah selama fondasinya bagus. Nah fondasinya apa aja? Nah itu ikuti kajian saya di tempat yang lain. Canda. Nah, ininya basic lah. Itu di hadis kedua Arba'in Nawawi lah itu fondasinya. Fondasinya di hadis kedua Arba'in Nawawi itu udah cukup itu Islam, iman dan ihsan. Insyaallah. Ya, Semoga udah menjawab ya Mbak Reni ya. Sudah cukup menjawab kan Mbak Reni? Selanjutnya untuk terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya boleh dengan raise hand atau apa namanya tulis di kolom komentar, di kolom chat. Oh ya, sambil menunggu nih Ustadz Hamka. Tapi kalau misalnya filosofinya kan kayak yang tadi tuh ini ya. Sebentar. Aduh, ini gimana nih? Sebentar, oke. Kan misalnya, ini kenapa sih? Nah, misalnya gini, kita tuh kan di dunia ini tuh ibaratnya kayak pulang kampung lah gitu kan. Berarti gimana bekal pulang kampung kita, ya salah satunya yaitu tadi MIT itu gitu. Iya nggak sih Hamka? Gimana saya nggak dapat pertanyaannya gimana? Oh iya, kayak gini kan, jadi kita hidup di dunia ini kan mesti ibarat kayak pulang kampung. Pulang kampungnya kan ke apa, kita hidup di dunia ini tuh ibarat pulang kampung. Jadi bekal-bekal yang harus kita inginkan dari yang 3 itu ya, setiap muslim harus, yang MIT itu setiap muslim harus siap setiap saat, terus ada investasinya juga, terus ada kita harus terus bergerak. Nah, itu kan salah satu 3 itulah jalan kita untuk ke arah pulang kampung itu. Iya nggak sih? Ya, terus. Nggak, kayak maksudnya ya kan, ya tapi memang kan produktif itu kan juga sarana kita untuk bisa beribadah. Jadi gini Kak, menurut saya, ini nanti biar nggak jadi salah ya, produktif itu adalah bonus menurut Anda. Oke. Kita diciptakan untuk apa sih? Gitu kan, kalau ayatnya kan jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti Kak Reni atau nanti Kak Uswa misalnya atau jutaan ibu-ibu rumah tangga di Indonesia merasa nggak produktif ketika dia tidak menghasilkan sesuatu misalnya. Ketika dia tidak berkarir, mungkin dia akan merasa tidak produktif kan? Tapi bukankah produktivitas terdekat bagi dia adalah kemudian menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Itu ketika kita bisa, misalnya ibu-ibu nih, ketika kita bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang taat, itu produktivitas yang bahkan nilainya tidak akan terhenti di dunia. Ketika orang tua yang meninggal, doa-doa anaknya, doa anak yang soleh, ya, itu akan terus mengalirkan pahala. Bukannya itu sebaik-baik produktif. Kalau misalnya produktif uang, bisa habis kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, misalnya produktif apalagi buku. Kalau misalnya niatnya nggak bagus, karena niatnya sombong dan lain sebagainya, kan bahkan tidak menjadi pahala. Jadi sebaliknya.
Nah, makanya segala perbuatan kita, segala ikhtiar untuk kita produktif itu adalah tadi itu kembali ke basicnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silaturahmi kita ibadah. Kemudian terus bergerak kita ibadah. Kesiapan kita adalah bagian dari ibadahnya. Itu kemudian yang akan menjadi jalan. Jalan pulangnya itu satu, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk ibadahnya bisa tadi terus bergerak, produktif tadi. Kemudian kalau ibu-ibu nanti produktifnya gimana? Kalau misalnya pimpinan lembaga produktifnya gimana? Kemudian kalau misalnya, ya kan, kita bisa bahas misalnya, saya punya nih, kalau kita misalnya nilai produktivitas dari karya ya, saya punya Syekh, gitu. Beliau sekarang di penjara di Arab Saudi. Syekh ini Syekh Syarif namanya, Dokter Syarif. Beliau ini pilot, beliau ini pilot Kak. Pilot penerbangan jarak jauh, Saudi Amerika, Saudi Indonesia gitu kan. Beliau nulis sekian 40 buku atau 30 buku. Coba bayar, saya dibayar. Pilot loh. Emang ternyata pilot kan zaman sekarang udah autopilot semua. Jadi dia tuh hanya menerbangkan dan menurunkan. Selebihnya di atas sudah komputer kan yang mengatur. Nah, ketika 8 jam penerbangan ke Indonesia itu beliau menulis. Gitu kan? Nah, gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat dari buku, atau misalnya ibu-ibu yang produktif ya, produktif yang misalnya kan, ada teman saya ibu misalnya loh, ini saya tidak sedang mendiskriminasi kaum wanita gitu ya. Ada temannya ibunya teman saya, anaknya 13 Kak. 4-nya di Madinah gitu ya. Masya Allah gitu. Itu sebuah anaknya 13 dari satu orang ibu, dan ketika anak ke-13 lahir, ayahnya sudah meninggal muda. Saya kenal dia orang Jogja, dan Masya Allah sekarang udah punya 2 pesantren. Jadi apakah ibu ini melahirkan buku? Enggak. Ibu ini selalu beli buku saya gitu kan. Tapi kan dia kemudian melahirkan generasi loh. Dia produktifnya itu bukan hanya kalau buku mah mungkin ada orang tidak mencintai, tapi generasi loh. Dia melahirkan 13 generasi. Yang kemudian 13 generasi ini mungkin akan melahirkan generasi-generasi hebat lainnya. Dan itu bisa jadi melahirkan pahala yang sangat luar biasa. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu besar di tangan ibunya, Kak. Imam Syafi'i itu meninggal ibunya ketika itu kan biar ibu-ibu nggak merasa insecure nih, oh gue di rumah doang nih, gue nggak kayak Jeng siapa tuh produktif banget tuh ya kan. Jeng itu tuh udah keliling Eropa tuh. Jeng itu tuh gitu kan, mobilnya Lamborghini tuh gitu kan. Jeng itu tuh gitu kan. Nanti merasa insecure gitu, padahal ya dia bisa produktif yang sangat luar biasa itu tadi gitu. Nah, orang sekarang kan kadang produktifnya melihat keluar sehingga melupakan yang di dalam gitu. Dia mungkin bisa punya duit miliaran, tapi kemudian anaknya ketangkap masuk penjara karena narkoba kan, ya itu luar biasa, kemudian menjadi penyesalan yang tiada tara. Gitu sih Kak. Jadi yang jalan kita kembali itu ya tadi itu jalan ketakwaan, jalan ibadah kita gitu ya. Kalau tadi mah ini cuman ngebahas ini aja duniawi gitu kan. Kembali lagi. Iya, aku juga tadi maksudnya kayak gini, Mas, sharing apa yang kayak Ustadz Hamka bilang, cuman masalahnya tadi tuh ini kolom chat-nya nggak bisa diturunin. Terus kalau diturunin manajer aku panik, jadi nggak tahu deh pertanyaannya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya dari Kamila atau dari ini ada teman-teman dari Saudi atau dari teman-teman dari Saudi. Ferdian, gitu. Ada teman SMP saya, SMA ding, Nur Said Ahmad. Boleh ditulis di kolom chat, boleh raise hand. Mereka udah lebih luar biasa daripada saya. Atau Kak Uswa ada yang mau ditanyain misalnya? Kak Uswa mah menambahkan bukan menanyakan. Iya, menambahkan. Tipsnya produktif menjadi bunyai di pondok pesantren. Iya, Aladin, Prenduan, Nur Said. Harus tahu nih, Kak Uswa nih alumni Malaysia S2 AIM, sekarang ada di India. Nah, Nur Said ini rumahnya ini Kak. Nur Said itu rumahnya Bluto. Beliau ini keponakannya sepupu ya, keponakannya Kiai Busro yang mantan bupati 2 kali itu. Nah, mana Nuris nih? Nur Said. Kenapa kok nyebut-nyebut saya ini? Gak apa-apa dong. Beliau alumni dari Darus Sunnah Kiai Profesor Kiai Ali Mustafa Yakub, juga UIN Jakarta. Sekarang lagi S2 di Malang. Tuh. Tapi jadi dosen kayaknya di India nih, temannya Kak Uswa. Oh, ini Kak Uswa nih mau bertanya. Mana sebentar. Kak Uswa. Oke. Sudah kan? Silahkan. Ya, silahkan.
Terima kasih Kak Put atas kesempatannya. Jadi dari Sama-sama. tadi itu, Masya Allah ini investasi pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Dari Ustadz Hamka. semua yang telah dijabarkan tadi, yang Kak Putri juga tanyakan itu ngena sekali ke kita gitu ya. Ke saya sendiri sih khususnya. Ya, aku Jadi juga. gini, ini kita kan calon Ibu. orang tua, insya Allah ya semuanya Insyaallah, akan amin. menjadi pendidik buat generasi yang hebat insya Allah gitu. Sekarang kan tidak akan ada seorang untuk kita ibu-ibu saya sendiri nih sampai saat ini bingung apakah saya sudah termasuk orang produktif atau gimana gitu ya. Jangan-jangan kantong saya bocor gitu. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan atau kantong saya udah terisi apa nih gitu. Sampai sekarang dari tadi itu saya senyum-senyum sendiri gitu ya. Jadi kasih tips ini dong, kira-kira menurut Ustadz Hamka nih, dari pengalaman antum pribadi atau pengalaman antum yang pernah tahu dari orang-orang hebat itu, bagaimana tips untuk seorang pendidik gitu ya, yang di rumah, bagaimana bisa produktif seperti Ibu yang antum bilang tadi, bisa melahirkan generasi-generasi terbaik produktif di bidang itu gitu maksudnya. Sehingga bisa melahirkan orang-orang produktif seperti antum gitu. Barangkali bagaimana pasti di sana tidak akan terlepas dari peran seorang pendidik di atas kita, di atas generasi sebelum antum gitu. Bisa tolong disinggung sedikit bagaimana tips-tips atau bagaimana langkah-langkah yang beliau-beliau lakukan gitu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ya Kak, saya mungkin terakhir dari orang desa, orang tua saya juga orang desa. Saya ini insya Allah ya mungkin ya saya melihat karena bibarokat doa ibu gitu, doa ibu yang luar biasa. Ini saya nggak ada apa-apanya lah, saya masih newbie banget. Tapi mari kita melihat misalnya dari saya waktu itu ikut acaranya INSIS yang berapa ya 4 hari kalau nggak salah itu bayar dan saya ikut dan ada salah satu pengisi Dr. Hendy Solahuddin ya tahu ya teman-teman ISPI pasti tahu teman-teman itu beliau adalah waktu itu beliau ngisi tentang parenting. Beliau menyampaikan ini sangat luar biasa nih Kak. Bagaimana para ibu-ibu ulama kita dahulu mendidik anak-anaknya. Beliau mengisahkan misalnya ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Ibunya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika Imam Ahmad kecil itu bayangkan ya sebelum subuh di musim dingin Imam Ahmad itu diwudukan oleh ibunya. Diwudukan ya bahasa itu nggak boleh dirubah, diwudukan ya bukan menyuruh Imam Ahmad berwudu karena kalau diwudukan itu kan berarti seperti dipaksa gitu ya untuk berwudu ya. Kemudian dipeluk dengan kerudungnya yang besar itu, kemudian Imam Ahmad kecil diantar ke majelis ilmu yang jauh jaraknya dari rumahnya, itu satu berarti apa, ilmu. Nah kemudian ketika Imam Ahmad berusia 16 tahun ibunya membawa Imam Ahmad ke seorang syekh, ke sebuah pesantren gitu. Apa yang dikatakan ibunya kepada Imam Ahmad? Semoga saya nggak lupa kalimatnya. Innallaha idza stauda'a syai'an lam yudayyi'hu. Ini karena saya ngomong dengan sarjana S2 bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab gitu ya. Innallaha idza stauda'a syai'an lam yudayyi'hu. Fa inni astaudi'ukallah gitu. Sesungguhnya jika Allah dititipkan segala sesuatu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Maka aku titipkan engkau kepada Allah Ta'ala. Itu pesan ibunya Imam Ahmad bin Hambal ketika Imam Ahmad bin Hambal usia 16 tahun. Kemudian kita lihat ibunda Imam Syafi'i misalnya. Ini saya mengutip nih, Purni saya mengetik dari Dr. Hendy Solahuddin ketika kajian itu. Saya ada slide-nya juga. Dr. Hendy kemudian mengisahkan bagaimana Imam Syafi'i kecil itu selalu dibawa ke ulama-ulama di Palestina kan. Ketika semua ulama sudah, kemudian ibunya apa? Membawa Imam Syafi'i kecil ke Mekah. Nah, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa dari Palestina kemudian ke Mekah kan, jauhnya luar biasa. Nah, konon para orang-orang hebat ini hafal Al-Qur'an di bawah tangan ibunya. Jadi ada basic knowledge ya yang kemudian akan menjadi amal jariah. Ini diikutin oleh ibu-ibu zaman sekarang kemudian saya pokoknya mau anak saya belajar Iqra di tangan saya gitu. Saya pokoknya mau anak saya Al-Fatihahnya di tangan saya. Saya menemui beberapa ibu-ibu yang kemudian punya itikat seperti itu. Tetapi,
Kemudian Ustadz Budi Asy'ari menyimpulkan bahwa kalau ibu-ibu zaman dulu, sampai ilmu mereka habis, baru kemudian membawa mereka kepada ulama-ulama tersebut. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Ini Ustadz Budi Asy'ari memberikan solusi. Kalau memang kondisi sekarang, misalnya ibunya merasa kurang ilmu, kemudian untuk mendidik sebagaimana Imam Ahmad, mendidik sebagaimana ibunda Imam Syafi'i, yang pasti kebaikan-kebaikannya akan mengalir kepada ibundanya yang telah berjuang luar biasanya. Kalau saya ngisi kajian ibu-ibu, 2 kisah ini selalu saya bawa. Adalah yaitu membawa anaknya ke ustadz-ustadz itu. Memasukkan ke pesantren misalnya. Kemudian kalau misalnya ibunya tidak punya kapabilitas misalnya, tapi kalau punya, usahakan Al-Fatihahnya dari ibu. Usahakan selesai Iqra dari ibunya. Biar ketika anaknya nanti menghafal Quran, ketika kemudian anaknya melakukan banyak amal-amal kebaikan lain, selalu mengalirkan pahala kepada ibunya. Jadi dari kisah itu tentang itu gitu, tentang bagaimana membangun fondasi keilmuan. Masalah ntar gede mau jadi apa itu udah terserah lah. Mau jadi pilot yang hafal Al-Quran misalnya, mau jadi apa misalnya yang kemudian agamanya bagus, mau jadi pegawai KPK misalnya, jadi pegawai KPK yang luar biasa gitu, meskipun kena TWK, dijuluki Taliban. Gitu ya. Jadi itu Kak, jadi ibu-ibu tuh memberikan fondasi yang luar biasa itu. Syukur-syukur bisa hatam di tangan ibunya, sebagaimana Imam Syafi'i gitu kan. Ya, sebagaimana kemudian Imam Ahmad ya hatam di tangan ibunya, lo bayangkan. Itu kan berarti madrasatul aulad, benar-benar madrasah bagi. Tapi kalau tidak mampu ya kita usaha yang lain, kita mencari rezeki yang kemudian kita untuk membiayai anak-anak kita di pesantren misalnya itu. Dan yang menarik adalah satu kisah yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i di Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bapaknya, ini bukan ibunya, tapi bapaknya itu bukan seorang alim. Bapaknya Imam Nawawi dikisahkan oleh Dr. Henry Salahuddin itu adalah seorang pengusaha. Tetapi kemudian dia tidak pernah absen membawa Imam Nawawi ke majelis-majelis ilmu. Dan dia selalu berdoa. Ini kalau doanya mau dicatat boleh nih. Allahumma rzuqni min dzurriyyati Allahumma rzuqni aliman min dzurriyyati yantafa'u bihil ummah. Nah, Allahumma rzuqni aliman min dzurriyyati yantafa'u bihil ummah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari keturunanku seorang alim yang bermanfaat untuk umat. Bapaknya bukan seorang ulama, bapaknya seorang pengusaha, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahi aku, beri aku rezeki, dari keturunanku ini ada seorang yang alim yang akan bermanfaat untuk umat. Kita lihat bagaimana sekarang Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, selalu ada di masjid-masjid. Arba'in Nawawinya Imam Nawawi, banyak ulama yang kemudian membuat kitab Arba'in, tapi kenapa yang kita kenal sekarang adalah Arba'in Nawawinya Imam Nawawi, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu mungkin berkah dari doa yang diucapkan oleh bapaknya. Gitu ya. Jadi apapun ya, kalau tuh tiba-tiba melo, waduh, saya juga lagi berusaha nih Kak, 3 bulan lagi insya Allah lahiran. Jadi istri saya lagi banyak baca-baca buku kayak gitu nih. Ya, semoga kita bisa menjadi apa ya, contoh lah gitu. Paling enggak ada lah dari generasi kita yang gitu. Semoga menjawab ya Kak Uswa ya. Itu. Dulu saya dipondokin dari kelas 2 SD. Dari kecil saya dipondokin karena orang tua saya merasa lingkungan saya sudah amat sangat rusak. Kalau saya dibiarkan di lingkungan rumah saya, ya kemudian nggak dipondokin ya, mungkin saya bukan jadi hafal Quran tapi malah jadi luar biasa lah, nggak bisa diatur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin karena dulu kan sibuk bapak saya kan, dan ibu saya juga sibuk ngajar. Nah makanya kemudian mereka menitipkan saya, bukan menitipkan ya, nggak boleh menitipkan, kayak barang aja, kayak tas, kayak koper gitu dititipkan. Mengkader saya gitu, mengkader di sebuah pesantren hafalan Quran untuk anak-anak di Ponorogo, namanya Mukodasa. Gitu sih. Semoga menjawab ya Kak Uswa, cerita-cerita dari para a'immah kita. Ini ada lagi nih Hamka yang mau bertanya, Emma, Sister Emma. Sebentar aku buka dah. Silahkan, udah boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Emma dari Kiara Mas Cendana. Saya nak tanya nih Pak Ustadz. Saya ini boleh kata kerja, tapi ikut bukan orang Islam. Dulu saya ikut orang Cina, tapi sekarang saya ikut orang Korea.
Tapi macam mana ya saya nak cakap nih Pak Ustadz, sebab orang Cina dengan orang Korea kan kebanyakan makan yang boleh kata tidak halal lah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa mengerjakan amal ibadah, misalnya mengaji, sembahyang dan sebagainya. Tapi saya pun jaga-jaga juga, walaupun saya punya majikan, masaknya yang rabbil alamin, saya bisa mengerjakan yang itu. Tetapi Pak Ustadz, saya pun memang bukan orang macam keturunan saya Cina, bapak saya Cina, nenek saya Cina, semuanya Cina. Tapi saya alhamdulillahirabbil alamin bangkit menjadi orang yang ingin berkualiti lah Pak Ustadz. Maksud saya ingin berkualiti. Tapi alhamdulillah saya sudah hatam saya 96 Al-Qur'an. 96 Al-Qur'an. Sudah hatam. Alhamdulillah, tapi bukan hafal ya, membaca. Setiap 3 bulan sekali saya alhamdulillah hatam. Ini pun sudah mau hatam, mau ke 97. Alhamdulillah, saya bercita-cita ingin menjadi wanita yang berkualiti di dalam Islam. Macam mana caranya Pak Ustadz supaya saya bisa menjadi orang muslimah yang sejati di dalam agama maupun di dalam apapun juga. Tapi sayangnya lah Pak Ustadz, saya masih ikut bukan orang Islam. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ci Emma ya. Wah, saya malu nih. Ini yang kita ceritakan tadi ya teman-teman ya. Jangan-jangan nih kita yang ustadz sini setahun pun sekali tak kenal hatam Quran. Saya sampai Qurannya rosak lah Pak Ustadz. Masya Allah. Sampai ingin beli pun rasanya saya mau dibuang. Nah, iyalah. Banyak khatam 97, mau 97. Saya ingin kita minggu ini selesai. Ya, Rob. Ya itu ya teman-teman, hari ini kita menyaksikan loh. Ci Emma ini dia follow orang lain ya. Dia bekerja untuk orang lain, bahkan orang lain tuh tak muslim lagi, tapi Ci Emma ini bisa menghatamkan Al-Qur'an banyak kali. Sedangkan kita tinggal ke pesantren, kita mungkin tinggal ke lembaga pendidikan lah atau lembaga dakwah lah, tapi kita sibuk sehingga kita tak punya waktu untuk baca Al-Qur'an. Nah, tapi jadi insya Allah Ci Emma nih adalah bukti yang tadi kita sampaikan bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang materi, tetapi yang seperti ini lebih kepada apa yang kemudian kita apa yang kemudian kita tanam di sana yang akan kita jumpai nanti gitu ya. Jadi kalau bagaimana menjadi muslim yang berkualiti, saya pikir Ci Emma ini udah on track lah. Nah, udah on track. Jadi sudah pada jalur yang benar. Tinggal mungkin kan kalau ada atau ulama itu ya Ci Emma, bahwa ada ulama yang bilang bahwa tadabbur satu ayat Al-Qur'an itu lebih baik daripada kita baca banyak. Jadi Ci Emma nih kalau baca kan udah biasa ya 97 kali. Nah mungkin nanti selepas 100 kali hatam tuh Ci Emma khususkan satu hari satu ayat aja atau satu minggu satu ayat aja. Mulai tadabbur. Tadabbur itu kita baca artinya, kita renungkan. Jadi kita naik level dari yang baca aja 3 bulan sekali selesai, 3 bulan sekali hatam, naik level ke tadabbur namanya. Tadabbur itu kayak kita menghayati apa. Jadi ambil Quran nih, kalau nak beli Quran terjemah. Ini kan tak ada terjemahnya kan? Yang ada terjemahan juga ada sampai sudah hatam. Yang itu terjemahan itu sudah hatam juga. Nah, Masya Allah. Jadi bisa tadabbur naik level lagi. Kemudian nanti apa namanya? Saya pikir sudah on track lah ya. Jadi untuk diri sendiri. Nah, nanti kalau sudah itu kita mulailah itu apa? Mengajarkan, misalnya ada rekan kerja dia tak pandai baca Quran, mulai itu mengajarkan. Jadi manfaat itu kan akan mengalir terus. Kalau cuma baca Quran untuk diri sendiri, kan itu untuk diri sendiri pahalanya. Kita tak dapat passive income lagi. Tapi ketika cuma ajar ke orang lain, walau satu huruf, walau satu ayat, nah cuma dapat passive income. Ketika orang tuh baca, dapat pahalanya. Insya Allah. Tapi kalau di kampung ada lah. Kalau di sini sudah kerja sini, mana mau ngajar siapa? Cuma berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan kepadaku orang-orang yang bisa aku beri manfaat kepadanya. Nanti tak tahu jalan. Tak tahu jalan. Tapi setakat nih harus ada level niat lah. Ya Allah, aku udah hatam nih 97 kali. Entar lagi nak 100. Coba, aku ingin lebih baik lagi. Kan tadi pertanyaannya macam itu kan. Nah itu tadabbur Quran satu, yang kedua ajar.
tak tahu macam mana jalannya, tak tahu. Yang penting kita berdoa. Ya banyak di Indonesia nih kisah-kisah macam tuh. Ya Allah, ada seorang pengusaha, dia S2 di USIM. Dia S2 ke USIM, orang Kalimantan. Dia itu kerja ke restoran. Dia ambil piring-piring bekas tuh, pinggan-pinggan tuh, dia bersihkan ya, dia cleaning service lah macam tuh. Dia ke Indonesia, dia buat bisnis, dia bankrupt, kemudian dia berdoa, ya Allah hadirkan kepadaku orang-orang yang bisa aku bantu. Coba dia bankrupt tapi dia berdoa sama Allah, hadirkan orang-orang yang bisa aku bantu. Akhirnya Allah datangkan orang-orang yang bisa dia bantu. Akhirnya dia sedikit mulai bangkit. Sekarang dia jadi ustadz tersohor di Indonesia. Kiai Lukman Hakim namanya. Ya, dia sekarang punya gerakan infak beras, mustahil miskin gitu ya. Jadi masya Allah ya, kita berdoa aja. Jadi nanti naik level macam itulah. Amin, insya Allah. Ke orang lain. Ya, semoga Allah memudahkan jalannya Ki Imam mendapatkan itu ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Bisa Ustadz. ajar lewat online nih, Zoom nih, macam nih ya. Selalu. Semalam pun ikut tahlilan itu itu hari ada kan? Hari apa itu? Ada saya ikut tahlilan di Oh, tahlil via Zoom kok. Kayak Indonesia ke Malaysia. Di Malaysia ada ikut tahlilan juga. Oh, insya Allah. Makanya baru 2 hari kalau tak silap. Itu ada tahlilan. Saya rindu nak cakap Malaysia lah nih. Dah lama. 2019 Januari sudah tak ke Malaysia lagi. Alhamdulillah. Iyalah yang saya kata, saya kan keturunan orang Cina, maksud saya bapak saya pun Cina, mak saya Jawa lah, cuman nenek semuanya Cina. Saya sendiri macam berusaha Cina Muslim kan Cina tak Muslim? Dulunya bukan Muslim lah, tapi setelah nikah dengan mak saya masuk Muslim lah macam itu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya pun dididik dengan penuh kasih sayang dengan agama yang betul-betul macam itu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, jadi ini Emma Allah hadirkan dalam forum kita ini untuk beri pelajaran ya sama kita ya. Ramadan kita berapa kali hatam nih? Alhamdulillah sajalah kan. Kita kan ingin mencari yang terbaik untuk yang terbaik, bukan sebanyak-banyaknya tapi sebaik-baiknya dalam agama. Macam itulah Pak Ustadz. Di surat Amu kan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian gimana? Astagfirullah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ya. Yang terbaik ya, yang terbaik. Amin ya Allah. Semoga kita tergolong orang yang terbaik itu ya. Amin. Terima kasih ya Pak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin bagi saya kadang-kadang kurang sempurna. Kadang-kadang saya kebanyakan kurang sempurna sebagai seorang wanita, sebagai seorang pekerja, pasti ingin mencari kesempurnaan, ingin mencari kebaikan, bukan mencari kebanyakan, tapi yang paling bermutu, yang paling baik macam itu loh Pak Ustadz. Kok sekarang jadi ngapa kayak bahasanya ya? Tadi bahasa Malaysia. Iya, bahasa Malaysia masih ngapak. Sebab saya orang yang kebingungan Pak Ustadz. Lahir di Jakarta, besarnya sudah umur 12 tahun di Jawa Tengah karena kawin dengan orang Jawa Tengah. Tegal ya? Di Tegal. Di Jawa Tengah 4 tahun ke Malaysia. Di Malaysia 30 tahun Pak Ustadz. Sudah IC merah ke? IC biru? Aduh, masih permit lah. Tahun 90 tutup kan Pak Ustadz. Oh iya. Saya masih 90, sekarang sudah 2021. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesabaran Bu dan kekuatan. Amin. Ya sih. Memang sih saya digolong anak yatim piatu. Semuanya 10, saya nomor 2. Nanti saya umur 12-13 tahun, emak bapak saya meninggal. Jadi saya jaga adik-adik lah Pak Ustadz. Makanya di Malaysia ini lama jaga adik-adik yang 8 orang itu. Yatim piatu tanpa harta, tanpa benda. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah itu saya berjuang mencari rezeki untuk adik-adik saya yang tanpa kedua orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya penuh pendidikan. Sampai saya punya cucu umur 11 tahun, kelas 6, 12 tahun. Masuk SMP tapi sambil mondok, kata orang Jawa tuh mondok. Alhamdulillah
dua-duanya juara 1 dalam mondok dekat Pager Parang. Itu Pak Bu, itu bisa jadi karena keberkahan dari amal soleh yang Ibu lakukan ini. Amin, amin. Ada cerita di surat Al-Kahfi, itu saya baca. Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu kan ada ya, ketika Nabi Khidir kemudian dan Nabi Musa kemudian diutus untuk mendirikan bangunan ya dari seorang anak yang wakana abuhuma sholiha, itu kan di ayatnya kan seperti itu. Itu ada ulama yang menafsirkan bahwa abuhuma sholiha itu bukan bapaknya langsung, bukan orang tuanya langsung, tetapi turunan ke-7, kakek ke-7. Coba bisa dibayangkan, abuhuma sholiha, kakeknya keturunan ke-7 yang kemudian menjadi orang yang soleh, tapi kemudian cucunya yang ke-7 ditolong oleh Allah melalui perantara Nabi Musa dan Khidir. Coba bisa dibayangkan kesolehan kakeknya ya yang kemudian ya wakana abuhuma sholiha, kan di ayatnya diabadikan seperti itu. Ayat surat Al-Kahfi. Ya, bapaknya yang soleh, tapi itu menurut ulama bukan bapaknya langsung. Tetap berarti kesolehannya ini bisa jadi nyurun ke cucunya tuh juara 1, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Ya, Allah, teman-teman ya. Beramal soleh aja terus gitu ya. Jangan ragu-ragu, Amin. insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas penerangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Jam 3 ya, Kak ya. Udah jam 3 sih. Ya. Di sini jam 4. Oh iya, di sana jam 4 benar. Di Malaysia udah pukul 4 kata orang Malaysia. Kak, kalau aku sendiri kalau moderator yang nanya boleh nggak Ustadz Hamka nih? Boleh, Kak. Bayar tapi Boleh. kalau moderator yang Bayar, oke bayar. Nih, gimana? misalnya kan gini, kita tahu kita produktif dalam Islam itu kan harus selalu bermanfaat ya. Tapi kadang tuh kan Allah kasih ujian ke kita. Dan kadang tuh ujian itu tuh bikin, ya namanya kita manusia ya, kadang ujian itu tuh bikin drop, maksudnya bikin mental kita jatuh gitu. Nah itu gimana ya bisa membalancekan itu. Jadi maksudnya kita tetap bisa jadi yang produktif, tapi kita juga bisa mampu mengatasi masalah-masalah duniawi gitu, masalah-masalah hidup. Saya tadi malam ya dapat video bagus, Kak. Ini Kak Putri percaya nggak bahwa segala masalah kita itu bisa diselesaikan gitu kan, maksudnya gini. Kalau di situ si Ustadz ini dia mengibaratkan gini. Kalau kita bekerja, kita dapat gaji itu setelah kita bekerja atau sebelum kita bekerja? Kalau kita dapat gaji setelah ya. Ya. Intinya berarti apa artinya? Kita bekerja itu kan menunaikan kewajiban kita. Baru kemudian hak kita diberikan oleh majikan kita kan, setelah kita menunaikan kewajiban kita. Nah, kadang manusia tuh kayak gitu. Masalahnya A, B, C, D. Dia berdoa agar diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia lupa atas kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hak-haknya dia untuk mendapatkan solusi dari masalahnya, kemudian untuk mendapatkan jalan kemudahan, kemudian untuk melakukan untuk kemudian diberikan banyak kemudahan itu tidak terjadi karena banyak kewajiban yang kemudian tidak dia tunaikan. Nah, makanya itu kenapa ayatnya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar ya dari segala arah yang haitsu la yahtasib, kemudian di ayat yang lainnya kan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau katanya Ustaz gitu kan, kalau kita udah bingung gitu ya, jadi kita bangkrut, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa melakukan apa-apa, maka yang dilakukan adalah melakukan kewajiban-kewajiban dia dengan sebaik mungkin. Nanti biar Allah yang menyelesaikan urusan-urusannya ya. Dia bangkrut, dia pulang dari Malaysia, kemudian apa? Dia menyantuni anak yatim, dia mengantarkan, dia memikul beras di pundaknya, ngasih makan anak-anak yatim itu. Kemudian satu persatu utangnya selesai, satu persatu kemudian masalahnya, bahkan bukan hanya masalah yang selesai, dia juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah produktif banget gitu ya. Jadi kita kadang memulainya dari apa yang kemudian saya harus selesaikan, tapi kita jarang berpikir sebaliknya gitu. Apa yang kemudian, karena kan kapasitas kita terbatas kan. Nah, makanya itu tadi kita ambil jarum yang eksekutif aja. Kita kalau bahasanya ya udah kita tingkatkan ketakwaan kita sambil kita ya tetap berusaha gitu kan. Nah, nanti biar Allah hadirkan solusi-solusi itu dalam kehidupan kita. Mau apa memproduktif, insya Allah bisa.
mau apa mau ini, insya Allah bisa, selama kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang harusnya manusia dapatkan, rezekinya, kemudian jalan keluarnya, kemudian kemudahan-kemudahan lainnya. Itu yang saya dapatkan dari Ustaz Lukman Hakim ya, karena baru tadi malam oh iya juga ya gitu. Ya. Dan ini it's another blessing juga kan, maksudnya iya kan, it's another blessing dong. Iya, iya. Ya kan? Jadi kayak saat sekali mendayung 2-3 pulau, bukan hanya masalah yang selesai, tapi kita juga akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Insya Allah. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Aduh. Insya Allah bermanfaat. Jaketan nggak pakai peci ya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini udah jam 3:02. Kalau mungkin ditunggu sampai 1 menit lagi kali ya? Atau kita udahin? Kita tunggu Oh, ini dari Kamila. Terima kasih Ustadz Hamka sharingnya. Terus, oh ini Kamila juga bilang, ibu adalah fondasi, tiba-tiba melo. Ya, memang benar. Kayak apa namanya, kalau saya mah selalu teringat ini biografinya istrinya, almarhumah istrinya Presiden Habibie, B.J. Habibie. Jadi beliau kan itu, Ibu Ainun, almarhumah Ibu Ainun kan beliau ini tamatan kedokteran ya. Nah, beliau tetap memilih menjadi ibu rumah tangga karena beliau ingin mendidik anak-anaknya. Jadi memang benar-benar fondasi yang harus diiniin ya. Oke, kita tunggu. Ini sudah lewat dari 1 menit, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Oke, langsung saja kita ambil kesimpulan untuk kajian hari ini. Ustadz Hamka tadi bilang bahwa ada 3 kunci untuk menjadi muslim yang produktif adalah MIT. M-nya itu adalah setiap muslim harus siap setiap saat. Terus kemudian ada investasi. Nah, investasinya ini bisa dari literasi, kita harus banyak membaca, mengupgrade diri tentang ilmu agama, kemudian silaturahim atau bahasa sekarangnya itu networking. Nah, dari networking ini kita banyak membuka pintu-pintu rezeki, jalan juga. Terus kemudian yang investasi yang lainnya adalah upgrading diri, ikuti apa yang kita sukai, follow your passion. Terus kemudian yang T-nya adalah terus bergerak, karena sebaik-baiknya muslim adalah yang bermanfaat bagi umat. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, udah bisa di-end chat. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.